Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Febriani. Nama saya Fataliati Nisa. Saya Apianti Setiadewi. Kami akan mempresentasikan hasil laporan penelitian kami untuk tugas mata kuliah fungsi survival dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan mahasiswa di lingkungan indekos. Yang pertama adalah latar belakang. Mahasiswa yang bukan penduduk dari tempat perguruan tinggi tersebut berada biasanya akan mencari tempat tinggal sementara di sekitar perguruan tinggi tersebut. Kenapa tempat tinggal ini dapat dikatakan cukup penting? Karena tempat tinggal adalah tempat kita kembali setelah kita lelah beraktivitas di luar. Nah, untuk mendapatkan tempat tinggal sementara atau yang biasa kita sebut dengan indekos, ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan oleh mahasiswa agar dapat sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk model Cox regresi dari faktor-faktor yang diduga mempengaruhi ketahanan mahasiswa di lingkungan indekos. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan mahasiswa di lingkungan indekos. Dan yang ketiga, bagaimana hazard ratio masing-masing faktor dapat berpengaruh terhadap ketahanan mahasiswa di lingkungan indekos. Berikutnya, metodologi penelitian. Bagian ini berguna sebagai acuan sehingga penelitian dapat berjalan secara sistematis dan terdapat pula tahapan penelitian. Selanjutnya, data yang digunakan adalah data primer menggunakan kuesioner online melalui Google Form. Data yang digunakan merupakan data mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung Angkatan 2018. Lokasi dan waktu. Lokasi yang dipilih adalah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung Angkatan 2018 dan penyebaran link untuk mengisi kuesioner online pada mahasiswa melalui WhatsApp dimulai pada tanggal 20 Mei 2020 hingga 3 Juni 2020. Populasi dan sampel seluruh mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung Angkatan 2018 yang tinggal di indekos dan didapat data sebanyak 32 mahasiswa atau mahasiswi. Variabel yang digunakan adalah variabel dependent atau variabel tidak bebas, yaitu durasi lamanya mahasiswa atau mahasiswi tinggal di indekos hingga memilih pindah. Dalam menentukan variabel dependent, ada 3 hal yang mesti diperhatikan, yaitu waktu awal, event, dan satuan waktu yang harus didefinisikan secara jelas. Di mana dalam penelitian kami, waktu awal adalah tanggal mahasiswa atau mahasiswi untuk pertama kali tinggal di indekos. Event adalah tanggal mahasiswa atau mahasiswi dinyatakan pindah ke tempat indekos lain, dan satuan waktu yang digunakan adalah hari. Selanjutnya, variabel independen yang kami gunakan sebanyak 8, di mana terdapat yang kontinu dan juga yang kategorik. Ini merupakan variabel independen yang kategorik, yaitu fasilitas, jenis tinggal, keamanan, alamat kos, referensi, dan jenis kelamin. Dan ini variabel independen yang kontinu, yaitu waktu tempuh dengan satuan menit dan biaya kos dengan satuan rupiah per bulan. Tahapan penelitian. Pertama, menentukan tema yang ingin diteliti. Kedua, definisikan masalah yang ingin diteliti untuk kemudian menentukan variabel-variabel yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Ketiga, mencari studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penelitian tersebut. Keempat, pengumpulan data yang terkait ketahanan mahasiswa atau mahasiswi di lingkungan indekos dan faktor-faktor yang mempengaruhi.
Kelima, melakukan analisis regresi Cox pada variabel-variabel yang telah ditentukan. Keenam, melakukan estimasi parameter dari hasil analisis regresi Cox. Ketujuh, membentuk model regresi Cox dari hasil estimasi parameter. Kedelapan, melakukan interpretasi model regresi Cox yang telah terbentuk. Dan terakhir, menarik kesimpulan dari hasil yang telah didapatkan. Studi kasus yang kita ambil yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan mahasiswa atau mahasiswi di lingkungan indekos dengan data sebanyak 32 mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi Angkatan 2018 UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Data tersebut terdapat 8 variabel independen dan 1 variabel serata. Bisa dilihat dari tabel 4.1, diperoleh kejadian event sebanyak 20 dan sensor sebanyak 12, di mana dikatakan event jika mahasiswa atau mahasiswi dinyatakan pindah ke tempat indekos lain. Dalam penelitian ini dilakukan analisis survival. Analisis survival adalah proses statistika untuk menganalisis data berupa respon yang diamati adalah waktu sampai terjadi suatu peristiwa, di mana dalam analisis survival terdapat fungsi-fungsi utama. Yang akan dibahas oleh pemateri selanjutnya adalah fungsi survival dan fungsi hazard. Secara garis besar, fungsi survival merupakan peluang suatu individu tidak mengalami kejadian sampai waktu T. Dan fungsi hazard adalah laju kegagalan individu pada suatu interval waktu dengan syarat individu masih bertahan hidup sampai dengan waktu T. Dalam analisis survival ini kita menggunakan regresi Cox. Regresi Cox adalah pemodelan data survival time dengan variabel prediktor. Dapat dilihat hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Regresi Cox menghasilkan estimasi dari variabel bebas dengan rasio hazard sebagai pengukur untuk menguji pengaruh dari variabel bebas tersebut. Slide selanjutnya membahas tentang hasil dan pembahasan. Yang selanjutnya yaitu estimasi parameter cost regresi menggunakan software SPSS 25 untuk melihat pengaruh hubungan antara faktor-faktor independen terhadap variabel dependennya, di mana di sini dapat kita lihat pada kolom signifikansi nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 artinya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya yang nantinya akan digunakan dalam model cost regresinya. Pada tabel variable in equation didapat bahwa variabel yang memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu variabel fasilitas dengan tipe 3, variabel fasilitas dengan tipe 4, variabel fasilitas dengan tipe 5, variabel X4 yaitu jenis tinggal, X5 yaitu yang pertama yaitu keamanan yang mana kategorinya aman, X6 yaitu yang kedua yaitu alamat kos yang bertempat kos di Cipadung. Dari hasil estimasi parameter ini kemudian diambil yang nilai-nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 sehingga didapat pada tabel 4.5 parameter regresinya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, berdasarkan tabel sebelumnya, tabel 4.5, kita memperoleh model regresinya yaitu HT,X sama dengan H0T eksponensial minus 7,723 X3 yang ketiga minus 6,833 X3 dengan kategori 4 plus 11,883 X3 dengan kategori 5 minus 2,976 X4 minus 10,4
5,26x5 dengan tipe 1 minus 5,547x6 dengan tipe 2. Dari model regresi dan tabel yang sebelumnya sudah kita dapat membuat interpretasi dari hasilnya dengan melihat nilai hajat rasio dari masing-masing variabel yang berpengaruh signifikan terhadap model regresinya. Yang pertama, nilai hajat rasio untuk variabel X3 dengan tipe 3 memiliki nilai sebesar 0,000445, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 1. Sehingga dapat diartikan bahwa mahasiswa yang tinggal di tempat kos dengan fasilitas tipe 3, yaitu kamar mandi dalam, tidak ada wifi, dan listrik bayar terpisah, memiliki kemungkinan lebih lama untuk pindah dibandingkan dengan mahasiswa yang tinggal di tempat kos dengan fasilitas tipe 8. Selanjutnya, untuk variabel X3 dengan tipe 4, nilai hajat rasio yang diperoleh yaitu sebesar 0,00107774, yang mana nilai tersebut juga lebih kecil daripada 1, sehingga dapat diartikan bahwa mahasiswa yang tinggal di tempat kos dengan fasilitas tipe 4, yaitu kamar mandi dalam, tidak ada wifi, dan listrik sudah termasuk pada biaya kos, juga memiliki kemungkinan untuk lebih lama pindah daripada mahasiswa yang tinggal di tempat kos dengan fasilitas tipe 8. Variabel selanjutnya yaitu variabel X3 dengan tipe 5 memiliki hajat rasio sebesar 14475,19, di mana nilai ini lebih besar daripada 1, sehingga dapat diartikan bahwa mahasiswa yang tinggal di tempat kos dengan fasilitas tipe 5, yaitu kamar mandi luar, ada wifi, dan listrik bayar terpisah, memiliki kemungkinan lebih cepat untuk pindah dibandingkan dengan mahasiswa yang tinggal di tempat kos dengan fasilitas tipe 8. Selanjutnya, untuk variabel X4 yaitu jenis tinggal, nilai hajat rasio yang diperoleh yaitu sebesar 0,0509726, yang lebih kecil daripada 1. Sehingga dapat diartikan juga bahwa mahasiswa yang tinggal sendiri memiliki kemungkinan lebih lama untuk pindah daripada mahasiswa yang tinggal bersama teman di tempat kosnya. Selanjutnya, untuk hajat rasio pada variabel X5 dengan kategori 1 yaitu sebesar 0,000297, yang juga lebih kecil daripada 1, yang dapat diartikan bahwa mahasiswa yang tinggal di tempat kos dengan tingkat keamanan aman memiliki kemungkinan lebih lama untuk pindah dibanding dengan mahasiswa yang tinggal di tempat kos yang keamanannya tidak aman. Untuk variabel terakhir yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pada variabel X6 dengan kategori 2 dengan nilai hajat rasio sebesar 0,038992, yang lebih kecil dari 1, artinya bahwa mahasiswa yang tinggal di daerah Cipadung memiliki kemungkinan lebih lama untuk pindah dibandingkan dengan mahasiswa yang tinggal di daerah lainnya. Selanjutnya, interpretasi selain dari nilai hajat, kita juga memperoleh grafik fungsi survival dan fungsi hajatnya, di mana untuk grafik pada fungsi survival dibuat berdasarkan pada tingkat stratanya, yang mana terdapat 4 kategori. Yang pertama, kategori sangat nyaman, yang kedua nyaman, yang ketiga kurang nyaman, dan yang keempat tidak nyaman. Dapat kita lihat bahwa seiring dengan berjalannya waktu, proporsi yang bertahan dari event atau kejadian yang didefinisikan sebagai pindah akan terus berkurang hingga habis atau hingga akhir waktu pengamatan. Di sini, pada tingkat strata dengan kategori tidak nyaman, dia memiliki peluang yang lebih kecil untuk dapat bertahan sampai waktu pengamatan berakhir dibandingkan dengan kategori lainnya. Pada grafik fungsi hazard menggambarkan bahwa seiring berjalannya waktu, pada kategori kurang nyaman memiliki tingkat risiko paling tinggi untuk mengalami event atau pindah kosan hingga akhir pengamatan.
Untuk kesimpulan, yang pertama, model estimasi kos regresi yang mempengaruhi ketahanan mahasiswa di lingkungan indekos yaitu HT, X sama dengan H0 T eksponen min 7,723 X3 dengan kategori 3 min 6,833 X3 di kategori 4 plus 11,883 X3 kategori 5 min 2,976 X4 min 10,426 X5 kategori 1 min 5,547 X6 kategori 2. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan mahasiswa di lingkungan indekos yaitu fasilitas, jenis tinggal, keamanan, dan alamat kos tersebut berada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.